Shalom saudara, hari ini topik saya adalah penderitaan Kristus. Jadi ada satu pertanyaan, mengapa Kristus harus menderita? Oke, sebelum pertanyaan ini mungkin saya ada satu pertanyaan. Jika Allah adalah maha baik, dia pasti ingin makhluk-makhluknya berbahagia. Jika Allah maha kuasa, dia bisa melakukan apapun untuk membuat makhluknya bahagia. Tetapi di dunia ini ada penderitaan, makhluk tidak berbahagia. Kalau begitu, apakah Allah itu tidak maha baik dan maha kuasa? Nah, ini itu akan saya jelaskan ke sharing berikutnya, yang saya akan beri judul dengan problem penderitaan. Tetapi untuk memahami problem penderitaan manusia, terlebih dahulu kita harus memahami dulu penderitaan Kristus. Jadi, belajar tentang Allah dulu, barusan kita ngerti tentang manusia. Oke, jadi hari ini saya akan buka tentang penderitaan Kristus. Mengapa Kristus yang maha kuasa harus menderita? Dia kan bisa buat apa saja, saudara. Oke? Nah, apa maksudnya itu? Langsung aja, saudara. Ya, ini tolong saya akan pelan-pelan. Alasan tertinggi untuk penderitaan. Saudara, kita udah belajar bahwa seluruh alam semesta ada untuk menampilkan kebesaran kemuliaan Allah. Oke? Mengapa langit dan bumi diciptakan? Untuk kemuliaan Allah. Mengapa Allah membawa orang Israel keluar dari Mesir dan menghantam orang Mesir dengan tulah dan membelah laut mati? Untuk kemuliaan Allah. Oke? Semuanya untuk kemuliaan Allah. Mengapa Yesus datang mati? Untuk kemuliaan Allah. Segala sesuatu diciptakan untuk kemuliaan Allah. Jadi, seluruh alam semesta ada untuk menampilkan kebesaran kemuliaan Allah. Itu benar, saudara. Nah, di sini, tetapi Alkitab lebih spesifik. Kemuliaan Allah bersinar, paling terang, paling penuh, paling indah dalam manifestasi kemuliaan anugerahnya. Kasih karunia yang dilimpahkan ke kita lewat Yesus Kristus mati di kayu salib, itu saat kemuliaan Allah bersinar paling terang. Oleh karena itu, inilah tujuan dan akhir penjelasan akhir dari segala sesuatu, termasuk penderitaan. Jadi Allah menetapkan dari kekekalan untuk menampilkan kebesaran kemuliaan anugerahnya untuk kenikmatan makhluknya. Jadi ini artinya apa? Makin mulia Allah, makin makhluknya dapat merasakan kebahagiaan. Jadi ingat, kalau kita nanti di surga, kita ngapain? Kita menikmati kemuliaan Allah selama-lamanya. Jadi kalau Allah mulia itu kita makin bahagia, karena kita diciptakan untuk menikmati kemuliaan Allah. Dan ini ya mengungkapkan kepada kita bahwa inilah tujuan akhir dan penjelasan mengapa ada dosa, dan mengapa ada penderitaan, dan mengapa ada seorang juru selamat yang menderita. Yesus Kristus Putra Allah datang dalam daging untuk menderita dan mati, dan melalui penderitaan dan kematian itu untuk menyelamatkan orang-orang berdosa yang tidak layak seperti Anda dan saya. Datang untuk menderita dan mati ini adalah perwujudan tertinggi dari kebesaran kemuliaan anugerah Allah. Oke? Nah, atau dengan kata lain, kematian Kristus dalam penderitaan tertinggi adalah tampilan tertinggi, paling jelas, paling pasti dari kemuliaan anugerah Allah. Jika itu benar, maka terungkap kebenaran yang mencengangkan, yaitu penderitaan merupakan bagian esensial dari alam semesta yang diciptakan, di mana kebesaran kemuliaan anugerah Allah bisa terungkap sepenuhnya. Penderitaan adalah bagian penting dari permadani alam semesta, sehingga tenunan rahmat dapat dilihat sebagaimana adanya. Atau sederhananya, saudara, alasan utama bahwa penderitaan ada di alam semesta, yaitu agar Kristus dapat menunjukkan kebesaran kemuliaan anugerah Allah dengan menderita di dalam dirinya untuk mengatasi penderitaan kita. Jadi ingat, saudara, ada orang tanya, itu orang buta sejak lahir, apakah salah dari orang tuanya? Apakah salah dari siapa? Dibilang, akhirnya Yesus menjawab apa? Tidak, bukan salah orang tuanya dan bukan salah siapa, tetapi orang ini buta agar
pekerjaan-pekerjaan Allah dapat dinyatakan. Oke? Jadi alasan penderitaan adalah biar kemuliaan Allah dapat dinyatakan. Ya, penderitaan anak Allah yang benar-benar tidak bersalah dan suci tanpa batas menggantikan orang-orang berdosa yang benar-benar tidak layak untuk membawa kita ke dalam sukacita abadi adalah tampilan terbesar dari kemuliaan kasih karunia Allah yang pernah ada. Oke? Nah, kita akan baca beberapa firman Tuhan ya untuk meneguhkan kata-kata ini. Oke? Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, dan yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ya, harusnya saya tampilin Wahyu 7-nya. Ini maksudnya orang yang nyembah antikris itu adalah orang yang namanya nggak ada di kitab kehidupan. Tetapi ini maksudnya apa? Sejak dunia dijadikan, sudah ada namanya yang namanya kitab kehidupan tentang apa? Anak domba yang telah disembelih. Berarti penderitaan Kristus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Ya. Jadi anak domba adalah Yesus Kristus yang disalibkan. Buku itu adalah kitab tentang Yesus Kristus yang disalibkan. Oleh karena itu, sebelum Allah menciptakan dunia, Dia telah melihat Yesus Kristus mati disalibkan, dan Dia telah melihat orang-orang yang dibeli dengan darahnya tertulis dalam buku kehidupan. Oleh karena itu, penderitaan Yesus bukanlah suatu renungan, seolah-olah pekerjaan penciptaan tidak berjalan seperti direncanakan Allah. Jadi sebelum dunia dijadikan, Allah memiliki sebuah buku yang disebut kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih. Kematian anak domba sudah terlihat sebelum pekerjaan penciptaan dimulai. Kasih karunia sebelum dunia diciptakan. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Yesus Kristus. Kapan? Sebelum permulaan zaman. Jadi saudara, sebelum permulaan zaman sudah ditentukan Kristus mati. Bagi kita yang diselamatkan itu sudah ditentukan sebelum permulaan zaman. Ya, di dalam Kristus Yesus sebelum zaman dimulai, kita belum diciptakan, saudara. Kita belum ada sehingga kita belum bisa berbuat dosa. Tetapi Allah sudah menetapkan bahwa kasih karunia di dalam Kristus, kasih karunia yang dibeli dengan darah, kasih karunia yang mengatasi dosa akan datang kepada kita di dalam Kristus Yesus. Semua itu sebelum penciptaan dimulai. Eko belum ada. Eko belum lahir, Eko belum berbuat dosa. Tetapi Eko sudah ditentukan sebelum penciptaan dunia bahwa nanti Eko ditebus oleh anak darah domba dan menerima kasih karunia Allah. Jadi di sini kita memiliki penderitaan, kematian anak Allah dalam pikiran dan rencana Allah sebelum dunia dijadikan. Anak domba Allah akan menderita, dia akan mati. Itu rencananya. Penderitaan dan kematian anak domba Allah dalam sejarah adalah tampilan terbaik dari kemuliaan anugerah Allah. Itu sebabnya Allah merencanakannya sebelum dunia dijadikan. Adopsi dalam Kristus. Nah, Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi, apakah artinya di dalam Kristus? Yaitu kita dipilih dan diadopsi melalui Kristus. Kita tahu bahwa dalam pikiran Paulus, Kristus menderita dan mati sebagai penebus agar kita bisa diangkat jadi anak. Nanti di Galatia 4 kita akan berbicara tentang adopsi. Ya, adopsi kita tidak terjadi selain kematian Kristus, yang berarti ada perencanaan penderitaan dan kematian putranya sebelum dunia dijadikan. Dan tujuannya untuk apa? Ayat 6 menjelaskan bahwa tujuan dari rencana ini adalah untuk mendatangkan pujian
kemuliaan kasih karunia Allah. Oke, sekarang kita mau tahu inti penyembahan di surga apa? Jadi kalau di surga itu nanti penyembahannya seperti apa? Udah ditertulis di Wahyu 5. Wahyu 5 ayat 12, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi inti dari penyembahan di surga adalah memuji siapa? Anak domba. Anak domba yang bagaimana? Yang menderita. Jadi tujuan penderitaan itu adalah kemuliaan, saudara. Karena dia menderita, memberikan dirinya disembelih, maka dia layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, puji-pujian sampai selama-lama. Itu adalah inti penyembahan di surga. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa inti dari penyembahan di surga untuk selama-lamanya adalah pertunjukan kemuliaan anugerah Allah pada anak domba yang disembelih. Malaikat dan semua orang yang ditebus akan bernyanyi tentang penderitaan anak domba selamanya. Penderitaan anak Allah tidak akan pernah bisa dilupakan. Penderitaan terbesar yang pernah ada akan menjadi pusat penyembahan kita dan keajaiban kita selama-lamanya. Ini bukan renungan Allah. Ini adalah rencana Allah dari sebelum dunia dijadikan. Hubungan dosa dan penderitaan. Apakah Anda melihat hubungan tentang dosa dan penderitaan di alam semesta? Ya, dosa memang menyebabkan penderitaan. Menurut rencana ilahi, Allah mengizinkan dosa masuk ke dalam dunia. Allah tidak melakukan dosa dengan mengizinkan masuk ke dalam dunia. Ya, kita tidak perlu memahami misteri ini. Ya, dosa Adam dan Hawa adalah seperti yang Yusuf katakan atas dosa saudara-saudaranya ketika mereka menjualnya sebagai budak. Adapun kamu bermaksud jahat terhadap saya, tetapi Allah bermaksud untuk kebaikan. Jadi Allah membiarkan Adam dan Hawa menolak dia, karena manusia pertama kali diberikan pilihan, saudara. Dengan itulah baru ada dosa, kan? Allah mengizinkan dosa masuk lewat manusia. Jadi Adam dan Hawa berdosa dengan menolak Allah. Namun benih wanita suatu hari akan meremukkan kepala ular besar. Dan melalui penderitaannya, dia akan memperlihatkan kebesaran, kemuliaan anugerah Allah. Sama seperti Yusuf dijual sebagai budak karena dosa. Karena dia menderita, kita sendiri udah menjual diri untuk sebuah apel. Kita telah jatuh dan sekarang panggung telah disiapkan untuk pertunjukan yang sempurna dari kebesaran, kemuliaan anugerah. Saudara. Melalui dosa datang penderitaan dan kematian. Ya, karena tidak hanya dosa masuk ke dunia, tetapi melalui dosa datang penderitaan dan kematian. Paulus memberitahu kita bahwa Allah menundukkan dunia pada kesia-siaan dan kerusakan di bawah kutukan kudusnya. Dia mengatakan ini seperti dalam Roma 8 ayat 20-22. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebijaksanaan, masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu, sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, buah sulung, karunia istilahnya yang akan dibangkitkan pada zaman akhir, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Saudara, Allah tidak menghendaki penderitaan. Yeskiel memberitahu kita bahwa Allah tidak senang dengan penderitaan ini. Demi aku yang hidup, demikian firman Allah, aku tidak senang kematian orang fasik. Yeskiel 33:11. Namun rencananya tetap ada dan Yeremia memberikan kita gambaran sekilas tentang kompleksitas misterius dari pikiran Allah. Karena itu, dalam kepenuhan waktu, Allah mengutus putranya ke dunia untuk menderita menggantikan orang-orang berdosa. Setiap dimensi dari pekerjaan penyelamatannya dicapai dengan penderitaan.
Dalam kehidupan dan kematian Yesus Kristus, penderitaan menemukan tujuan akhir dan penjelasan akhir. Penderitaan ada agar Kristus dapat menunjukkan kebesaran kemuliaan anugerah Allah dengan menderita di dalam dirinya untuk mengatasi penderitaan kita, saudara. Ya, nah di sini saya akan berikan 7 contoh kemuliaan melalui penderitaan. Ya, pertimbangkan kemuliaan anugerah Allah dalam pencapaian Kristus melalui penderitanya. Kristus menanggung murka Allah atas nama kita, dan dia melakukannya dengan penderitaan. Bagaimana kita tidak memuliakan dia, saudara? Kristus menanggung murka Allah atas nama kita, saudara. Dan dia melakukannya dengan penderitaan. Galatia 3:13, Kristus menebus kita dari kutukan hukum dengan menjadi kutuk bagi kita. Karena ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung di pohon. Murka Allah yang seharusnya menyebabkan secara kekekalan kita menderita, jatuh kepada Kristus. Ini adalah kemuliaan anugerah, dan itu hanya bisa datang melalui penderitaan. Bukankah kita harus memuliakan Kristus? Dia yang menanggung murka Allah atas nama kita. Ya, saudara. Kedua, Kristus menanggung dosa kita dan membeli pengampunan bagi kita, dan dia melakukannya dengan penderitaan. 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri menanggung dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di atas pohon. Dosa-dosa yang seharusnya menghancurkan kita, di bawah beban rasa bersalah, dipindahkan ke Kristus. 3. Kristus menyediakan kebenaran yang sempurna bagi kita, yang menjadi milik kita di dalam dia. Kebenaran pun diberikan kepada kita, dan dia melakukannya dengan penderitaan. Filipi 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Saudara, yang keempat, Kristus mengalahkan kematian, sesuatu yang kita pasti takut, saudara. Dan dia melakukannya dengan menderita kematian. Ibrani 2 ayat 14-15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Karena Kristus, kita nggak takut maut lagi, saudara. Bukankah kita harus memuliakan dia? Bukankah dia mulia sekali? Ya, saudara. 5. Dia melucuti senjata setan dan dia melakukannya dengan penderitaan. Kolose 2:14-15. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Setan hanya memiliki satu senjata yang dapat menghukum mereka, yaitu dosa yang tidak diampuni. Senjata ini dilucuti Kristus dari tangan setan di kayu salib. Inilah kemuliaan anugerah, dan itu hanya bisa datang melalui penderitaan. 6. Kristus membeli kedamaian dan kesembuhan akhir yang sempurna untuk semua orang, dan dia melakukannya dengan penderitaan. Yesaya 53:5, di atas dia ada hukuman yang membawa kita kedamaian, dan dengan bilur-bilurnya kita disembuhkan. Yang terakhir 7, Kristus akhirnya akan membawa kita kepada Allah, saudara. Dia memperdamaikan kita dengan Allah, dan dia akan melakukannya melalui penderitaannya, saudara. 1 Petrus 3:18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Oke, saudara. Kemuliaan Allah adalah alasan segala sesuatu, ya. Ini jelas ketika kita membuka Alkitab dan mendengar Allah berbicara kepada kita, dan itu lebih jelas ketika kita mendengar Allah berbicara kepada Allah. Dalam Yohanes 17 kita akan mendengar anak Allah Yesus Kristus berbicara kepada Allah Bapa segera sebelum kematian dan kebangkitan anak yang membawa kehidupan kekal bagi mereka yang terpilih sebagai umatnya. Jadi Yesus mati ke kayu salib. Dia tidak bilang sama bapaknya, Bapak, ini saatnya aku akan mati di kayu salib. Enggak. Bapak, sudah saatnya
anakmu akan dipermuliakan. Jadi penderitaan yang bukan karena salah kita, tetapi kita lakukan untuk orang lain, itu adalah kemuliaan, saudara. Ya, jadi kita dengar, kita baca Yohanes 17 ayat 1-5. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan cara apa? Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Dengan apa? Mati di kayu salib, saudara. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan ku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada, saudara. Jadi, Yesus mati di kayu salib itu untuk mempermuliakan Bapaknya dan mempermuliakan diri sendiri. Ya. Nah, jadi saudara, kalau kita itu mengalami penderitaan karena Kristus, ya, Anda harus bersukacita, saudara. Kenapa, saudara? Karena Anda akan dipermuliakan. Kenapa? Anda mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Jadi ini satu hal yang Anda harus mengerti. Jadi kalau Anda menderita karena Kristus, lakukan, saudara. Ya, ini 1 Petrus 4 ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah. Ya, ingat ya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Kita akan berbagi kemuliaan Kristus. Apabila kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, maka kita juga akan berbagi dalam kemuliaannya. Saudaraku, kemuliaan itu wah sampai kita tidak bisa istilahnya bayangkanlah, saudara. Ya, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab apa? Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Ya, tetapi saudara, jangan salah sangka menderitanya bukan menderita seperti ini. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Itu bukan menderita bagi Kristus, saudara. Itu menderita karena kesalahan kamu. Tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Melainkan, hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Seperti Kristus waktu ia menderita, ya, dia katakan, Bapa, permuliakan anakmu seperti anakmu mempermuliakan engkau. Ya, ini agak dalam, saudara, tapi Anda harus ngerti. Ini akan membantu Anda kalau misalnya mengalami penderitaan Kristen. Kalian harus dengan sangat itu adalah kemuliaan. Ya, kemuliaan Allah adalah alasan untuk keselamatan manusia. Ketika kita mendengar Yesus berbicara kepada Bapaknya, jelas bahwa kemuliaan Allah adalah alasan tidak hanya untuk penciptaan, tetapi juga untuk keselamatan manusia. Yesus pergi ke kayu salib agar dia dan Bapaknya bisa saling memuliakan. Kemuliaan ini akan datang dengan membatalkan dosa orang-orang pilihannya saja, ya saudara, ya, melalui kematiannya dan memberi mereka hidup yang kekal melalui kebangkitan. Dan apakah hidup yang kekal itu? Yaitu mengenal Tuhan Yesus di dalam Yesus Kristus melalui karya Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi soal penutup, oleh karena itu, alasan utama penderitaan ada di dalam semesta agar Kristus dapat menampilkan kebesaran kemuliaan anugerah Allah. Yaitu dengan menderita di dalam dirinya untuk mengatasi penderitaan kita dan membawa pujian kemuliaan anugerah Allah. Jadi saudaraku, kita semua yang percaya kepada Kristus sangat kaya akan Dia dan memiliki begitu banyak hal yang berharga dan mulia untuk dinikmati, saudara.
Karena itu, jangan sia-siakan hidup Anda. Jangan takut akan penderitaan atas nama Kristus. Karena kalian akan menikmati kekayaan yang Anda miliki di dalam Kristus. Ya, demikian sharing saya. Tuhan Yesus memberkati.